Salam saudara-saudara terkasih, ketemu lagi dengan saya di Kantus Channel. Nah, ini saya bajunya sama Kak Praba, masih sama ya. Jadi karena hari ini kita membuat dua video. Jadi kita tidak ganti, langsung ke video berikutnya. Dan video yang kedua ini bersama Kak Praba tidak kalah menarik. Dan di depan saya, saudara-saudara, ini ada kitab suci. Iya. Tulisannya apakah? Kitab Suci Kitab Katolik. Suci Katolik. Ini tebal sekali. Ini terbitan Nusa Indah ND. Jadi salah satu kitab suci yang dikeluarkan oleh Gereja Katolik, dan ini sangat membantu. Ada banyak catatan kakinya. Iya. Nah, karena di depan saya ini ada kitab suci, seringkali kita orang Katolik ya Kak ya, dan juga termasuk umat Kristen, kadang ini bertanya ini, kok di agama Katolik atau juga di agama Kristen itu kan kitab sucinya diterjemahkan dalam banyak bahasa ya Kak ya, bahasa Indonesia, bahkan ada bahasa Jawa, bahasa daerah, bahasa Inggris, hampir semua bahasa ada terjemahan kitab sucinya. Sementara ada agama yang hanya satu kitab suci. Nah, menurut Kak Praba gimana sih kalau misalnya orang tanya begitu? Sebelumnya ada pesan sponsor ya teman-teman. Iya. Pesan sponsornya adalah jangan lupa kitab sucinya di rumah dibuka dan dibaca. Ya, jangan cuma buat bantal gitu ya. Saya tahu sih tebal memang gitu, tapi ya dibacalah satu hari satu ayat kayak gitu ya. Oke, tadi kenapa jadi banyak bahasa ya? Yap. Mungkin kalau berangkat dari sejarah, dulu kan kalau kita berangkat dari sejarah ya, di umat Yahudi gitu kan, dulu kan umat Yahudi itu kan banyak mengalami penjajahan. Ya kan? Terus mereka dibuang ke sana kemari, dan terakhir itu pada zaman pemerintahannya Yunani yang pernah menguasai dunia, itu orang Yahudi kebanyakan udah nggak bisa lagi berbahasa Ibrani, jadi nggak bisa lagi berbahasa asli gitu. Akhirnya pada waktu itu kitab Taurat ya, kitab Taurat yang sebagian ada di Perjanjian Lama kita itu diterjemahkan ke bahasa Yunani. Jadi pemikirannya daripada harus belajar Tidak dimengerti ya. betul, atau daripada harus belajar bahasa Ibrani bahasa dulu aslinya, lama kan, jadi mendingan ya kitabnya aja yang diterjemahkan kayak gitu sih. Kalau dari sisi sejarah mungkin kayak gitu ya. Yap. Mungkin sekarang juga untuk mempersimpel kita belajar, daripada kita belajar bahasa aslinya dulu, mendingan langsung aja diterjemahkan ke bahasa umat masing-masing yang ada di seluruh dunia gitu. Ya, betul sekali apa yang dikatakan oleh Kak Praba, bahwa kitab sucinya orang Katolik, orang Kristen itu kitab suci yang sangat kontekstual. Jadi kita bisa membaca kitab suci itu dalam bahasa yang kita mengerti. Nah, secara umum di Indonesia kita punya terjemahan bahasa Indonesia, bahkan juga ada versi untuk anak-anak ya Kak ya. Ya, betul, Nah, bahkan di beberapa tempat itu juga diterjemahkan ke bahasa daerah. Nah, tujuannya apa? Tentu saja supaya kita lebih mengerti ya, tidak perlu harus seperti dulu hanya ditulis dalam bahasa Latin, kita harus belajar bahasa Latin padahal Iya, betul. bahasa Latin susah ya Kak ya. Iya. Nah, tetapi dengan mempermudah ini kita sebenarnya setiap saat bisa membaca dan memahaminya. Tapi kadang ya Kak, udah terjemahannya dalam bahasa kita yang kita mengerti. Nah, kadang orang enggan atau malas untuk membaca. Nah, itu kira-kira menurut Kak Praba itu gimana bisa mengatasinya? Gimana ya kalau malas membaca itu kan memang ada dua sih, ada dua apa ya, faktor yang bisa mempengaruhi kita. Faktor internal atau eksternal. Nah, faktor internal berarti memang kita sendiri yang memaksa diri kita baik dalam diri kita ya. Betul, kita yang memaksa diri kita sendiri untuk membaca kitab suci. Faktor eksternal berarti ada peristiwa tertentu yang membuat kita membaca kitab suci, dan itu biasanya peristiwanya tuh yang apa ya, yang mengguncang iman gitu. Nah, teman-teman pilih yang mana? Pilih imannya diguncang dulu atau baca itu sendiri dulu? Nah, gitu. Ya nggak apa-apa sih, mau pilih yang mana juga nggak apa-apa, nggak masalah. Seperti itu. Cuman kalau menunggu sampai peristiwa yang mengguncang iman, kayaknya agak kurang bijaksana deh kalau menurut saya.
kayak gitu. Oke, jadi kita sebaiknya mempersiapkan diri terlebih dahulu ya Kak ya. Betul, betul. Nah, kemudian gini Kak, berkaitan dengan kitab suci ini kan antara kita dengan gereja Kristen. Kalau Kristen itu kan ada konsep sola scriptura. Ya. Nah, menurut Kak Praba yang katekis itu gimana sih sola scriptura itu? Kristen non Katolik ya, Iya, dalam hal ini ya. Sola Scriptura kan dalam harafiahnya berarti kan hanya Alkitab. Jadi hanya kitab ya. suci. Jadi itu Iya. Konsep di mana Alkitab adalah satu-satunya sumber kebenaran iman. Oke. Seperti itu. Jadi berbeda dengan di kita ya Kak ya. Jadi Iya, kalau gereja betul. Kristen itu hanya kitab suci ini dijadikan satu-satunya sebagai sumber iman dan juga sumber kebenaran. Iya, Ya. begitu. Nah, berkaitan dengan kitab suci, Kak Praba sebagai seorang katekis, menurut Kak Praba cukup nggak sih iman kita hanya bersumber dari kitab suci? Gimana menurut Kak Praba? Oke, mungkin nanti saya jawab secara orang awam ya. Ini jawaban untuk orang awam. Mungkin nanti kapan lebih tahu dari sisi dokumen gereja atau dari sisi ajaran gerejanya gitu ya. Kalau sebagai orang awam sih, kita kan dari kecil itu diajarin di agama manapun ya, bahwa Tuhan Allah itu kan maha kuasa, maha besar, maha segala-galanya lah gitu. Nah, logikanya nih, mungkin nggak sih Tuhan yang maha besar itu diceritakan seluruhnya dengan lengkap hanya dalam satu buku ini? Seperti ini, ya betul. Kira-kira mungkin nggak sih menurut teman-teman? Kalau menurut saya sih nggak mungkin gitu. Masih banyak hal yang kita nggak tahu tentang Tuhan gitu. Ya jangankan tentang Tuhan, tentang orang lain aja kita nggak bisa kenal dia seluruhnya kok. Kadang lupa ya Kak ya? Kadang lupa. Atau orang yang dekat dengan kita misalnya. Teman-teman yang punya pacar, coba. Siapa yang berani bilang bahwa gue ngerti nih 100% pacar gue dari ujung rambut sampai ujung kaki, sampai isi hatinya? Ada yang bisa begitu? Nggak ada kan? Pasti nggak ada kan? Gitu. Nah, manusia aja nggak bisa dimengerti 100%, apalagi Tuhan. Apalagi dengan buku yang hanya sekecil ini. Seperti itu. Kalau dari sisi orang awamnya sih kira-kira gitulah ya jawabannya. Nah, kalau dari sisi ajaran gereja gimana kawan? Ya betul sekali, bahwa analogi yang bagus dari Kak Praba tadi ya, bahwa Allah yang maha besar itu tidak mungkin kita hanya bisa memahami dengan kitab suci seperti ini. Nah memang saudara-saudara yang terkasih, di dalam gereja Katolik kitab suci tidak menjadi satu-satunya sumber, hanya salah satu sumber. Ya betul ya Kak ya, bahwa memang tidak hanya kitab suci. Kalau kita lihat sejarah gereja, saudara-saudara yang terkasih, di dalam Injil Yohanes juga bab 20 di sana dikatakan banyak hal yang dilakukan oleh Yesus. Jika semuanya ditulis di dalam kitab suci, maka tidak akan cukup. Artinya apa? Yang tertulis di dalam kitab suci ini adalah hal-hal yang diingat, yang dimengerti oleh para rasul, oleh para penulis dengan ilham Roh Kudus. Nah, dalam kaitan ini kita bicara soal wahyu ya Kak ya, bahwa Allah itu yang mewahyukan diri, menyatakan diri kepada manusia. Nah, ini juga dijelaskan di dalam kalau kita di dalam gereja Katolik itu ada sumber-sumber iman Katolik, termasuk dari magisterium. Salah satunya adalah hasil dari Konsili Vatikan kedua ya Kak ya. Hasil dari Konsili Vatikan kedua ada salah satu dokumen itu bicara tentang Dei Verbum, sabda Allah. Nah, di dalam dokumen Dei Verbum ini dijelaskan tentang wahyu ilahi, wahyu Allah, bahwa Allah itu mewahyukan diri, menyatakan diri kepada manusia. Nah, ketika Allah mewahyukan diri, menyatakan dirinya itu, ada yang tertulis. Yang tertulis ini yang kita sebut dengan kitab suci ya Kak ya. Betul. Nah, tetapi ada juga yang tidak tertulis. Ya, tidak tertulis. Dan itulah yang dilakukan, itulah yang dijalani, dipraktekkan oleh para rasul. Itu yang kita sebut dengan tradisi. Jadi tradisi itu bukan buatan gereja, bukan karangan gereja, tapi itu berasal dari para rasul, kemudian diteruskan oleh gereja sampai sekarang.
Nah, dengan demikian kita bisa melihat bahwa eh, peran dari tradisi sesungguhnya melengkapi apa yang ada di dalam kitab suci. Ya, juga selain itu ada magisterium, artinya wewenang mengajar gereja ini juga membantu kita. Jadi membuat koridor supaya kitab suci ini tidak salah tafsir ya Kak. Nanti si A menafsirkan seperti ini, yang B begini, tapi dengan keberadaan magisterium maka semuanya akan diluruskan dan semua orang punya pemahaman yang sama terkait dengan sabda Tuhan. Demikian dari kami, saya bersama dengan Kak Prabah untuk Kantus Channel kali ini. Semoga ini bermanfaat untuk teman-teman, untuk semua umat Katolik dimanapun berada. Terima kasih. Salam Kantus Channel. Thank you guys. Bye bye. Terima kasih Kak. Ya, sama-sama.